Kawan-kawan, kita kan pendukung Iran. Bagaimana kalau saya katakan begini? Serangan Iran sudah sampai di sudut rumahnya Donald Bebek si kucing kurap. Bagaimana perasaan kawan-kawan? Hore, hurra, hajar. Ya, itu yang terjadi. Saya akan bagikan faktanya. Dan satu lagi kawan-kawan, gara-gara seperti itu sekarang ini, ada sebuah ungkapan sekarang nih di Konoha ini. Ungkapan, apa itu ungkapan? Ini saya kutip dari Ismail Amin. Kemudian yang mengatakan adalah Habib Lutfi. Saya kurang tahu juga siapa Habib Lutfi ini. Kalau nggak salah saya ulama di tanah air ini. Apa yang dikatakan dia? Ini dahsyat kawan-kawan. Dahsyat yang dikatakan dia. Sesungguhnya Sunni dan Syiah itu bukan musuh Islam. Loh, kok begitu? Yang menjadi musuh umat Islam di Konoha ini, katanya kan, kira-kira ini baca aja sama kawan-kawan, adalah kelompok yang mencoba meyakinkan kita ini orang bodoh-bodoh, enggak bodoh kali lah kita kan, bodoh-bodoh tanggung ya, pintar sedikit, ya kan begitu. Kelompok itu kan mencoba meyakinkan bahwa Sunni dengan Syiah adalah bermusuhan. Wow, itulah orang yang mencoba meyakinkan kita bahwa Sunni dan Syiah bermusuhan. Itu adalah lontong pecal. Itu adalah musuh Islam sedunia. Sedunia pula kita katakan. Begini kawan-kawan. Yang pertama dulu kan sesuai dengan judulnya. Trump sudah panik nih. Sudah panik dia. Sudah sampai ke rumah dia. Sudah sampai ke tempat tinggal dia. Serangan dari Iran. Nah, sekarang sebenarnya kawan-kawan, perang sekarang di zaman modern ini adalah perang cyber namanya kan. Perang cyber tuh masuk ke rumah-rumah, virus segala macam. Apakah virus seperti COVID? Bukan. Virus komputer. Karena semuanya pakai komputer. Kita bicara sekarang nih, kawan menonton saya ini juga komputer. Semua itu sebenarnya perang yang lebih dahsyat. Kalau siapa yang bisa menguasai teknologi-teknologi cyber nih, teknologi-teknologi digital ini, mereka akan menang. Mereka akan di atas angin. Walaupun katanya persenjataannya underdog. Dan Iran kita tahu, tidak ada yang dunia yang bisa mengetahui sampai di mana rakyat Iran itu menguasai teknologi kan. Tidak ada yang tahu. Sejak tahun 1979, sejak diembargo oleh Amerika dan selalu dikecilkan oleh dunia barat bahwa Iran itu kolot, Iran itu bodoh, Iran itu segala-galanya, jorok dan macam-macam. Tapi rupanya mereka hebat. Ilmuwan nuklirnya 19 orang, itu yang meninggal dibom oleh Donald Bebek pertama-tama itu. 19 ahli nuklir. 19, jangan-jangan itu ribuan tenaga nuklir di situ, ahli tenaga nuklir, belum lagi ahli teknologi yang lain, belum lagi ahli digital. Mereka punya media sendiri-sendiri kan. Kita enggak di Konoha ini, kita nyantel aja terus kan, ini nyantel nih tempat orang, numpang sama orang, kasih uang sama orang kan. Kalau dia tidak, sendiri diciptakan alat komunikasi, alat digital semuanya kan. Lontong pecal juga saya kemana-mana saya ini kan. Kita harus fokus kepada topik kita ya kan. Fokus kepada topik yang mengembirakan kita. Apa yang mengembirakan kita? Serangan ke dekat rumah Trump itu mana? Kan itu data lu. Itu kita bicara fakta aja dulu kawan-kawannya. Ini dia. Satu, semakin sering Trump mengancam Iran akan menghancurkan fasilitas infrastruktur sipil, Iran membalasnya dengan kita juga bisa menghancurkan infrastruktur sipilnya dia. Termasuk tadi cyber attack di Amerika Serikat sendiri. Itu kan udah ditunjukkan bahwa kita juga mampu kok sampai ke Amerika Serikat dengan cara-cara hackersnya mereka mulai bergerak nih untuk cyber attack. Kemudian cyber attack atau serangan cyber. Nah, kawan-kawan yang minat juga di bidang komputer pasti tahu itu. Apa akibatnya serangan cyber ini? Serangan cyber itu luar biasa kawan-kawan. Macam-macam akibatnya. Bisa-bisa seluruh transaksi elektronik. Misalnya bayar kan pakai kiris-kiris itu, trik digital-digital itu, kalau serangannya masif luar biasa, itu bisa-bisa amburadul. Atau Anda punya saldo di bank sekarang ini, karena sudah posisi perbankan ini luar biasa pakai digitalnya, bisa-bisa saldo Anda dapat misalnya 10 miliar dolar. Bisa jadi. Itu akibat dari serangan serangan cyber itu kawan-kawan, itu akibat yang paling luar biasa nanti. Tentu saja mereka punya penangkis. Jadi ini sekarang semacam pembajak itu atau penyerang itu adalah perampok misalnya kan, mau dikacaukannya sistem ini semua. Kalau itu kacau kawan-kawan, bisa-bisa juga seperti kita ini. Nggak bisa lagi dipakai internet kita. Bisa jadi kalau serangan itu luar biasa dasarnya, kira-kira seperti itu. Nah, kawan-kawan coba berpikir dulu dalam imajinasi kita. Iran katanya lemah, tak ada teknologi apa-apa di situ. Dia punya drone, dia bisa mengembangkan drone hanya dari mesin go-kart. Itu yang kuno-kuno itu. Belum lagi yang modernnya, rudal segala macam kan.
Semuanya sudah dikembangkan oleh ahli-ahli di Iran. Karena kenapa? Karena mereka pintar-pintar. Kenapa mereka pintar-pintar? Karena mereka belajar. Kenapa mereka suka belajar? Karena uang sekolahnya gratis, disekolahkan, diberi makan, diberi pakaian, seperti sekolah kedinasan kita semua, seluruh rakyat Iran dari tahun 1979. Itu memang misi dan visi dari Ayatollah Khomeini. Bayangkan, selama 50 tahun mereka belajar. Orang yang lahir di 50 tahun yang lalu, bayi, begitu diasah otaknya luar biasa teknologinya, itulah yang melahirkan profesor-profesor ahli-ahli nuklir kemarin yang dibunuh oleh si setan tolol kan, sama si banjingan tukang kucing kurap. Mereka itu ribuan, mungkin jutaan sekarang. Dan mereka juga sedang berkutat nih sekarang karena bermusuhan dengan si setan besar dan si setan kecil katanya. Dengan kucing kurap, dia sedang proses itu sekarang. Proses terus. Tapi ada yang membatasi mereka kan? Yang membatasi adalah akhlak dalam Islam. Itu aja yang membatasi mereka. Tapi kalau sudah sampai saatnya, seluruh keahlian mereka akan dikeluarkan. Ada katanya Iran mengembangkan senjata plasma lebih berbahaya dari nuklir. Itu barangkali ada kemungkinan. Karena informasi dari Iran itu selama ini ditutupi, dikecilkan. Juga seperti serangan cyber attack di Amerika sekarang ini. Selalu dikecilkan oleh Donald Bebek. Serangannya di mana? Kan itu kata kawan-kawan. Nah, ada laporan dari gubernur. Seorang gubernur menyatakan bahwa pengolahan air bersihnya itu dihantam oleh serangan cyber dari Iran. Dikatakan, dicurigai Iran melakukan hal itu. Sabotasi dalam pengolahan air. Apa artinya? Akibatnya, kalau itu serangannya terlalu dahsyat kawan-kawan, Iran tidak perlu mengirim drone ke sana. Ke Minnesota katanya kan, satu provinsi bisa mati, bisa goib, bisa modar hanya dengan cara pengelolaan komputer. Kenapa? Cara pengolahan air modern sekarang itu kan ada dicampur zat tertentu, mineral, kemudian zat kimia tertentu, seperti misalnya pembersih air, kaporit, tawas, macam-macam. Kalau itu diaduk oleh komputer, yang ngaduk itu komputer. Coba bayangkan kawan-kawan, seluruh zat-zat itu diaduk oleh komputer. Kalau zat-zat itu dicampur dengan cara yang takaran yang berbeda-beda, itu bisa menjadi racun. Itu ahli kimia lagi itu, bukankah? Iran juga ahli kimia, gabung ahli kimia dengan ahli cyber nih. Campurkan kaporit dengan ini sedikit, kaporitnya banyak, tawasnya sedikit, kemudian ini lagi, kemudian tambahkan ini. Bahan-bahan itu juga, tapi campuran takarannya dibedakan. Seluruh Minnesota keracunan. Kemudian dia obati lagi, memakai misalnya rumah sakit yang juga memakai air itu, tambah parah. Jangan-jangan bisa dijadikan sianida itu kan? Sianida beracun kan? Bisa jadi. Nah, namanya kita orang-orang pintar-pintar. Bisa saja kan? Nah, itu terjadi sekarang. Nah, seperti biasa, Donald Bebek malahan deny, menolak hal itu. It was a cyber attack, and they blame it on Iran. I don't think so. I blame it on Minnesota because they're grossly incompetent. There was a cyber attack of 30 water plants, and I would blame it on Minnesota. And the corrupt governor of Minnesota, they like to say, oh, it was Iran. Iran should be so lucky. Iran's got bigger problems than worrying about Minnesota. Sudah ada laporan seperti itu kan? Si Donald Bebek, si kucing kurap nih malah menuduh gubernurnya yang korupsi itu akal-akalan kau aja. Kau bilang Iran yang menyerang dengan cyber attack. Mana mungkin itu katanya kan? Seperti kau juga akal-akalan seperti aku. Menyerang untuk bisnis aku. Laporan kau laporan palsu semua. Ini karena terbiasa berbohong kawan-kawan. Kalau kita adalah pembohong, kita nganggap orang itu bohong semua. Iya gitu biasanya. Nah, si Donald Bebek itu kan begitu. Bahkan kalau kita lihat telusuri lagi ancaman kayak si Donald Bebek ini, memang dia ini kayaknya orangnya tidak takut apa-apa. Dipikirnya orang bohong-bohongan. Ngancam-ngancam dia itu biasa saja. Bahkan ada keluarganya kemarin sudah dibuatkan videonya oleh IRGC kan, pasukan Iran, Garda Revolusi itu dibuatkan videonya bahwa keluarga dia sudah dapat ancaman dari IRGC itu. Videonya seperti ini kira-kira kawan-kawan. Sudah dibuat semacam pemetaan. Istrinya Trump itu apa kegiatannya setiap hari, bersama kemana dia, ke salon, shopping, di mana dia sehari-hari, kemudian hari itu dalam seminggu itu kemana-mana saja. Rinci dibuatkan videonya oleh IRGC, dikirimkan ke media massa di Amerika. Begitu juga anak-anaknya, di mana dia bersekolah, apa kegiatannya sehari-hari, pemetaan namanya. Jadi pemetaan seperti pembunuh bayaran itu kan gitu biasanya itu. Pemetaan apa rutinitas orang itu sudah dibuatkan betul-betul rinci, dan itu ada ancaman untuk keluarga Trump. Itu yang kemarin terjadi kan. Tapi kalau ancaman yang dikatakan oleh Trump misalnya katanya Kuba itu menyimpan drone Iran
Itu bisa jadi kawan-kawan. Itu tuduhan Trump juga kan. Itu bukan tuduhan semacam apalah, semacam ada data intelijen itu. Jadi dia sebelum kemarin itu kan rencananya Iran itu kan ditaklukkan dalam seminggu gitu kan. Begitu seminggu dia menang di Iran, itu rencananya itu dia akan terus ke Kuba. Kenapa dia harus ke Kuba? Katanya dikatakannya lagi kalau dia berhasil. Di Kuba itu disimpan drone Iran. Apa itu semacam hoax saja atau tidak? Kemungkinan tidak kawan-kawan. Kenapa? Kuba kemudian Meksiko itu adalah kalau Kuba ini adalah satelitnya istilahnya faksinya Rusia. Nah, sangat dekat dengan Rusia. Rusia kan bertentangan dengan Amerika, tapi kan melalui faksi-faksinya. Seperti siapa itu yang berperang dengan Amerika sekarang ini? Yang presidennya Zelensky kan, yang Ukraina yang juga menyerang kapal Iran. Itu kan faksinya Amerika di Ukraina yang bersampingan, bersebelahan, bertetangga dengan Rusia. Makanya diserang oleh Rusia karena itu faksinya Amerika untuk menghabiskan ancaman dari pihak Amerika ke Rusia. Begitu juga Kuba dengan Meksiko itu adalah faksinya Rusia. Kira-kira seperti itu. Kuba itu terus-menerus dibela oleh Rusia di mana saja, di forum PBB dan lain-lain. Makanya mau dicaplok oleh Donald Trump kalau berhasil Iran. Iran ini kan dekat dengan Rusia dan Cina. Nah, kalau ini berhasil, rupanya ini kedodoran di sini dan bisa jadi bahwa drone Iran itu memang sudah ada di situ. Bisa jadi drone yang dikirim ke Rusia dikirim lagi ke Kuba. Bisa jadi kawan-kawan. Kenapa bisa jadi? Produsen drone terbesar di dunia ini sekarang kan Iran. Jelas, dan Iran sudah menawarkan hampir ke seluruh dunia penjualan drone-nya. Pada waktu itu kan belum diserang dia. Itu kan persiapan kalau dia diserang itu. Kemudian sudah dibeli oleh Rusia untuk perang Ukraina kan. Ke Indonesia kawan-kawan. Ke Indonesia sudah juga ditawarkan. Malahan ditawarkannya dengan teknologinya langsung. Nah, nih beli drone saya. Kemudian kalau mau buatlah. Ini dijelaskan oleh Pak Dian, duta besar kita. Di tahun 2013, kalau salah saya itu, Pak Dian ini menjelaskan. Dia yang menekan kerjasama rencananya. Karena dia duta besar, nggak mungkin bisa. Persetujuan MOU-nya sudah ada sama dia. Tapi Indonesia menolak. Nah, kalau dengan Iran, Indonesia terus menolak. Padahal diajari nih. Tapi kalau dengan Amerika, ke Bandara Kertapati misalnya kan, langsung jadi bengkel pesawat Amerika. Boleh pesawat Amerika lalu lalang di sini. Masuk BOP, boleh juga. Ini kan lucu kita ini. Bahkan kawan-kawan saya agak sedikit malu sebenarnya. Negara kita ini ada seorang presiden kemarin itu bertemu dengan Donald Bebek si kucing kurap di New York di Washington pada waktu entah KTT-an lah itu situ kan. Tanyalah Mas Wowo ini kepada si Donald Bebek ini. Mana si Erik? Kok ingin jumpa dengan Erik? Ya, Erik adalah anak yang cekatan. Kira-kira seperti itu. Anak yang terampil. Nah, ini menjadi meme, menjadi lawakan di Amerika. Kalau kawan-kawan pemerhati juga di Amerika media sosialnya, apa memenya? Di situ itu kalau anak sudah lewat dari umur 18, Erik ini sudah umur 40 tahun, 45 tahun. Ini adalah anak yang tertua dari Trump kalau nggak salah saya itu, yang pegang bisnis Trump yang banyak. Moncer-moncer bisnisnya karena dibantu bapaknya kan. Ini seperti Gibran lah yang jadi tumpuan Pak Jokowi begitu kan. Erik ini dianggap anak. Nah, kata-kata anak-anak ini orang umur 18 tahun kalau di Amerika sudah dianggap dewasa atau 20 tahun ke atas. Ini anak-anak. Dijadi meme seorang presiden mengatakan anak-anak. Ya karakternya kan berbeda dengan kita, tapi di sana berbeda lagi cara menyikapinya. Makanya kalau kita berbicara di forum-forum internasional, seharusnya kita juga harus mengetahui bagaimana psikologinya, kebudayaan orang itu kan. Dikatakan anak-anak yang pintar, anak yang jangan-jangan kalau sempat dikatakan anak yang gemoy lebih parah lagi dibuatkan leluconnya kepada presiden kita yang terhormat kan. Saya agak merasa sedih. Tapi macam mana lah, itulah karakternya. Karena suka mengikut-ngikut si Donald Bebek, suka aja mengikuti BOP ikut, ini ikut. Jadi intinya kita sebagai pendukung Iran, kawan-kawan, sebenarnya Iran sudah menguasai teknologi itu semua. Kenapa Iran menguasai teknologi itu semua? Kalau Trump mengatakan tidak, berarti itu iya. Di sini kuncinya. Para pengamat di dunia itu udah mulai melihat. Kalau kata Trump tidak akan menyerang Iran lagi, sudah damai, itu dia akan menyerang. Begitu dia mengatakan akan menyerang, tidak berani dia itu. Ini modelnya seperti sen kanan belok kiri. Sen kanan belok kiri kok ada persamaannya dengan kita? Ya hampir sama. Di dunia ini sepertinya begitu. Cuma Iran lah yang mengatakan kalau dia sen kanan dia belok kanan itu. Kalau sen kiri dia belok kiri itu. Itu cuma Iran yang melakukan hal itu. Dan begitu juga ada kemarin serangan yang luar biasa di Yordania kan.
Itu sempat beberapa kali dianulir berapa korban jiwa pasukan Amerika oleh si Donald BB ini. Pertama dia katakan 4, kemudian diralat lagi. Dari 4 itu sekian katanya kan. Karena memang serangan itu dari 4.000. Coba kawan-kawan bayangkan di situ 4.000 pasukan di situ. Di pangkalan itu. Dan data-data handphonenya, kabarnya. Ini menurut data intelijen itu dibantu oleh Rusia. Rusia yang membantu katanya. Tapi saya tidak terlalu percaya Rusia yang membantunya. Oke, kita tengok dulu ya. 4.000, kemudian luluh lantak itu pangkalannya sampai rakyat Yordania meminta Amerika angkat kaki dari situ. Apa artinya? Dari 4.000 itu berapa kira-kira yang modar? Dari situ saja kita berpikir secara logika, karena ucapan si Donald BB kucing kurap ini kan tidak bisa diterima. Kemudian katanya dibantu oleh Rusia, satelit Rusia. Oke, dibantu oleh satelit Rusia. Tapi kalau yang mengoperasikannya tidak mungkin orang Rusia kan? Yang mengoperasikan adalah orang-orang yang hebat-hebat di Iran. Orang-orang yang sekarang lagi masuk meretas di Amerika. Kenapa kita katakan begitu? Coba contohnya. Ada sebuah pesawat baru Boeing 747. Kemudian disuruh kendarai dengan saya. Saya suruh menerbangkan. Kan tak bisa saya kan? Harus belajar saya sekian tahun dulu. Paling tidak kalau yang pilot-pilot yang pintar-pintar itu, dia 6 bulan untuk mengendarai pesawat Boeing 747 itu. Yang canggih itu. Artinya kawan-kawan, di sini ahli-ahli yang mengoperasikan serangan ke Yordania itu adalah putra-putra Iran. Gak mungkin kan putra-putra Rusia yang begini-begini kan. Ini paling-paling dia menyediakan, nih salurannya, selesaikan sama kalian. Bisa dia. Bisa. Sama dengan kita, saya dikasih saya Boeing 47, kendarailah, terbangkanlah. Atau pesawat tempur. Pening saya kan. Berarti mereka sudah menguasai itu. Membuatnya belum. Melemparkan ke satelit yang belum, tapi penguasaan sudah. Ahli-ahli teknologinya sudah ada di situ. Ahli-ahli cybernya sudah ada di situ. Ahli komputernya sudah ada di situ. Bahannya mereka kesulitan. Kenapa? Karena di embargo. Dan saya yakinnya sekarang ini, karena saya pendukung Iran, saya yakin mereka sudah menguasai itu. Artinya di sini kepanikan, memang panik Donald BB si kucing kurap ini sekarang, karena sudah dikepung semuanya. Dari segi militer, masuk darat tidak bisa. Mau menyerah, tidak mau. Mau mengakui menang Iran, tidak mau. Sementara ini si setan tolol mendesak-desak dia terus. Serang terus. Yang ada cuma dia tambah bonyok. Karena serangan Iran ini, dia mulai pangkalan-pangkalan Amerika. Kemudian dia coba adu domba dengan negara-negara Arab di situ kan, tidak berhasil juga. Karena Iran menjaga. Tidak mau dia menyerang rakyat-rakyat dari negara-negara teluk itu. Tujuan dari Donald BB dan si kucing kurap dan setan tolol ini sebenarnya adu domba kan. Iran tak berhasil di adu domba. Sekarang malahan sebagian besar negara teluk, khususnya negara teluk itu kan begini kawan-kawan. Negara-negara teluk itu kalau kita katakanlah Sunni Syiah nanti yang akan kita bahas ini, kalau mereka diadu domba juga, toh 70% dari seluruh dari komunitas di misalnya Bahrain, negara-negara kecil, Arab Saudi, sebagian itu banyak juga yang Syiah. Kalau dikatakan diadu domba Syiah dengan apa kan, nggak matching sekarang lagi. Itu tidak berhasil, kawan-kawan. Nah, yang diharapkan Iran, kawan-kawan, saat ini adalah satu sebenarnya. Negara-negara teluk ini sadar, kita ini bersaudara semua. Dan sebagian negara-negara teluk itu sudah mulai sadar. Kita diadu domba. Jadi acara adu domba bagaimana? Pangkalan Amerika di situ dihancurkan Iran. Memang itu trik Iran, dihancurkan Iran. Negara-negara teluk itu dipaksa oleh si Donald BB kucing kurap ini untuk membeli persenjataan pangkalan-pangkalan Amerika di situ. Yang membiayai pangkalan Amerika di situ adalah negara-negara teluk. Misalnya di Bahrain, hancur. Perbarui, kata si Donald BB si kucing kurap. Perbarui memang, tapi beli dari Bahrain ini. Bahrain yang keluar duitnya. Itu perjanjian mereka, pangkalan itu. Enggak seperti di kita misalnya ada pangkalan Rusia didirikan di sini, Rusia yang ongkosi. Tidak. Kalau di negara teluk itu pintar itu. Pintar Donald BB kucing kurap. Bodohnya negara-negara teluk itu. Kenapa mereka bodoh? Karena terancam. Kenapa mereka merasa terancam? Karena dipropaganda oleh Amerika dengan Israel bahwa Iran akan menyerang kalian. Iran akan menyerang kalian. Betul kan? Begitu diserang oleh Amerika kan? Karena diserang oleh Amerika, Iran menyerang negara teluk. Kalau tidak diserang, mana ada pernah? Itu sebenarnya ingin membuktikan si Donald BB si kucing kurap. Nah, sekarang kan kalian diserang. Beli senjata dari saya. Beli banyak-banyak. Dan kemudian perang dengan Iran. Kenyataannya, perang dengan Iran itu belum terjadi sampai sekarang. Belum ada lagi tanda-tandanya. Tak berhasil. Ini kan membuat panik. Sudahlah. Udah sampai serangan cyber attack-nya di Amerika. Ini tidak berhasil juga. Yang ujung-ujungnya dunia tahu.
Setelah diserang Iran ini, Iran bertambah kuat, bertambah moncer. Makin diserang dia makin kuat, makin diserang makin kuat, makin terkuat teknologinya. Jangan-jangan teknologi dia ini memang luar biasa. Hanya peralatannya yang tidak ada. Otak mereka itu di luar dari jangkauan pikiran manusia. Ini panik, sepanik-paniknya sebenarnya. Kalau kita ketahui inilah kepanikan dari setan tolol dengan si Donald Bebek, si kucing kurap dan sekutu-sekutunya. Ini luar biasa kawan-kawan. Yang pintar negara-negara NATO sebenarnya. Negara NATO kan tidak mau ikut campur. Kalaupun pangkalan Inggris dikatakannya di Inggris lah, boleh katanya. Tapi kalau yang dekat-dekat dengan Iran, seperti di Siprus katanya kan ada yang berbatasan dengan Iran itu. Ada negara Siprus itu, koloni dari Inggris. Ada pangkalan di situ, tidak boleh dipakai. Kemudian kalau kita lihat juga kapal-kapal induk, tanda-tanda ketakutan mereka itu kapal-kapal induk Amerika itu di mana ditaruhnya? Jauh dari Iran. Ini ketakutan. Di situ ada orang-orang pintar. Walaupun dia punya cuma bambu misalnya, kita contohkan. Saya udah usas bambu misalnya kan. Tapi dia pandai bersilat begitu kan. Datanglah orang ini pakai parang tajam, tapi tidak pandai mainkan parang itu. Kayak begini dah. Datang yang punya bambunya. Selesai karena pesilat. Ilmu tai chi dari Cina dibikinnya kan. Kan berbahaya. Itulah ketakutan itu. Artinya lagi sudah hilang akal ini. Orang ini mau menaklukkan Iran. Sudah hilang akal. Mereka dalam posisi terdesak sekarang. Kemudian dalam posisi sekarang begini ini, saya tadi mengatakan ada di negara Konoha ini yang juga panik. Yang panik. Kenapa panik? Nah, ke negara-negara Konoha seperti kita ini, biasanya kan propaganda. Propagandanya dengan adu domba tadi. Rencananya Amerika dengan Israel ini kan ingin mengadu domba negara-negara Teluk ini, perang dengan Iran. Bunuh-bunuhan lah kalian, hancur-hancuran kalian. Tinggal Amerika nanti masuk ke situ, Israel masuk ke situ. Kan itu tujuan sebenarnya. Ini tak berhasil sekarang. Tak berhasil. Nah, propaganda seperti ini kan tak berhasil di Iran. Dia kan lari ke kita sekarang nih. Itu pun tidak berhasil. Dihajar habis-habisan. Nah, ini berkaitan dengan ini kawan-kawan. Adanya pertentangan yang luar biasa kemarin. Sunni Syiah. Itu luar biasa kan? Terasa sama kita kan? Ada dari kalangan Sunni ini mengkafirkan Syiah. Yang dari Syiah pun lebih luar biasa lagi sebenarnya. Tapi memang ada rekam jejak mereka ini. Tapi itu bukan Syiah kawan-kawan. Coba kawan-kawan bayangkan lagi. Syiah yang dianggap kafir oleh bagian dari Sunni, Wahabi, Salafi, lontong pecal lah namanya. Aliran-aliran yang datang dari Mekah dan Madinah, dari Arab Saudi itu. Ada memang sempalan dari Syiah itu yang juga rekam jejaknya. Sejarahnya mereka pernah mencuri Hajarul Aswad. Tujuannya apa? Nah, ini memang bukan Islam sebenarnya. Syiah dengan Sunni yang sekarang kita dapati sekarang ini, yang Syiah seperti itu sudah hilang dimakan ditelan bumi. Kemana cerita saya ini? Nah, kita harus belajar sedikit kawan-kawan. Bukan kita mendukung Iran saja, atau salah menyalahkan Syiah, ataupun salah menyalahkan Sunni, Wahabi, Salafi. Tidak, kita harus clear dulu supaya kita tidak terombang-ambing begitu kan. Tapi memang sudah tidak terombang-ambing. Kan terasa aura sama kita ini bahwa propaganda Syiah itu kafir, Syiah itu bukan Islam, Syiah itu begini, kan sudah hilang di aura kita ini. Kalau dulu luar biasa itu. Atau mengatakan Salafi itu salah urus, salah didik, salah doktrin itu. Dari kemana-mana saya nih, kalau kawan-kawan teruskan ini paling penting juga kepada kita umat Islam, baik Sunni, Syiah, Salafi, entah Islam apa lagi, Islam Nusantara, Islam Kejawen, Islam apa segala macam. Ini berkaitan dengan kata-kata dari Habib Ali Jufri ini yang saya kutip dari Ismail Amin, dosen mengajar di universitas di Iran, universitas ternama, mirip dengan kita gengsinya itu UGM, kemudian UI, kemudian ITB. Di situ putra Indonesia asal Sulawesi mengajar kawan-kawan. Tapi saya minta maaf kawan-kawan ya. Kita lanjutkan ke episode berikutnya. Terlalu panjang nanti bosan kita kan. Ini lebih seru lagi kawan-kawan. Ini ada semacam gerakan adu domba ke negara Indonesia yang kita cintai ini. Saya akan jelaskan kepada kawan-kawan nantinya di episode berikutnya ini. Ini memang sebuah gerakan yang telah direncanakan oleh si Donald Bebek dan kucing kurapnya itu dengan mendanai ustadz-ustadz, mendanai universitas-universitas untuk masuk ke Indonesia untuk mengadu domba Sunni dan Syiah. Dan mereka bertopeng ustadz
Ini luar biasa. Saya akan bagikan kepada kawan-kawan. Apa itu Syiah dan Sunni, dan ada penyerangan-penyerangan ke Ka'bah. Ini sejarah yang luar biasa yang nggak bisa kita tolerir. Yang tak bisa, tidak harus kita ketahui. Agar apa? Agar jangan bangsa kita ini dikupak dengan isu cemen seperti itu. Episode berikutnya ya. Terima kasih.